bakul kuwi lho, bakul apa jenenge pakan kuwi. Itu gimana Pak? Di musyawarah mufakat bersama, disinkron gitu loh. Ini artinya melakukan pelanggaran Pak desa ini Pak ya? Nah iyalah, kalau sudah tahu begini caranya. Saya nggak pernah diajak, Saya ada. Aku mundar mandir Pak, seminggu sekali aku ada. Ada Bapak tidak setuju Pak ya? Eh? Dengan pembangunan ini Bapak tidak setuju ya? Ya tidak setuju, akhirnya ngadu domba warga kok. Ngadu domba warga kok. Jelas dan provinsi ya, punya pelanggaran. Gimana menurut tanggapan seluruh warga bagus? Yang saya tahu itu sudah bukan peruntukan, apalagi yang digunakan itu dana desa, karena itu kewenangan provinsi. Pak dia tanpa izin pihak provinsi, cikinya kan pengairan, tanpa seizin dia tahu-tahu bangun kayak gitu itu. Jadi menurut kami jelas itu ada satu pelanggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan dana. Makanya itu saya sebagai warga ya monggo semua untuk bisa introspeksi, jangan sampai dana desa itu digunakan pada yang sesuatu yang tidak peruntukannya. Dan jalan lingkar, jalan infeksi pengairan itu menurut kami belum dan tidak sangat diperlukan sampai saat ini. Karena kami banyak gang-gang, kalau mau infeksi ke sungai itu masih banyak gang-gang. Dan peralihan dari desa ke provinsi itu sudah lama sekali, dan provinsi itu tidak pernah mengusik tentang jalur infeksi. Itu istilahnya mungkin jalur infeksi. Makanya itu kami sebagai warga itu sangat menyayangkan sekali, karena masih banyak hal-hal yang harus tercover untuk diberikan kemajuan untuk yang lainnya. Apakah selama ini sudah ada koordinasi dengan warga? Nek saya infokan, saya dengar, pertama saya itu nggak ngerti ya, nggak ngerti dalam arti ternyata tidak ada koordinasi. Tahu-tahu ada, setelah jadi polemik, ada pertemuan, akhirnya juga terjadi krusial dalam pertemuan itu. Nah, akhirnya berhenti sampai sekarang. Bahkan orang yang memiliki lahan di situ, yang tanaman-tanaman itu tahu-tahu dibabat, dipotongi habis tanpa sepengetahuan pemilik tanaman itu. Walaupun itu tanaman itu di jalurnya infeksi provinsi, tapi kan mestinya sebagai orang Jawa itu kan ya kulon nuwun ngomong dan sebagainya. Dan saya dengar dari teman-teman yang terkena proses pembangunan itu, teman-teman itu tidak masalah itu mau dibangun, tapi asal yang melakukan itu adalah pihak provinsi. Yang terkait menikah, yang terkait itu kan sudah dari awal itu sebelum masuk RKPDes itu kan setiap RT kan dikasih formulir untuk usulan kegiatan pembangunan masing-masing RT. Setelah dikasih formulir diadakan musyawarah musdes. Namanya di situ musdes RKPDes, terjadi pembentukan pengurus ataupun tim 11. Di situ waktu itu tim 11 mengumpulkan timnya untuk skala prioritas dan sebagainya. Di dalam acuan itu salah satunya prioritas yang RT 3 itu. Saya sebagai sekdes, tapi itu saya bukan ketua tim 11, tapi saya di sekretarisnya.
menyampaikan bahwasanya untuk pelaksanaan cor yang di RT 3 itu karena bukan tanah milik aset desa, itu tanah lampiran dinas pemerintahan. Iya, pengairannya. Nah, seharusnya kan izin dulu untuk penggunaan pemanfaatan untuk khalayak umum. Nah, terus waktunya berjalan di tingkat RT ada musyawarah. Di situ terjadi tidak ada sinkronisasi. Jadi ada yang setuju, ada yang Tidak. Ya. Nah, saya mengusulkan untuk sebelum ada masalah terbelakangnya, saya juga sudah matur sebelumnya sudah matur kepala desa, itu harus minta izin dulu dari desa untuk masalah pembangunan di kelebihan tanah pengairan itu. Berjalannya waktu berapa lama karena masuk di program DD tahap 2. Terus berikutnya pelaksanaan. Tetapi izinnya itu baru dimasukkan, tapi proyek berjalan. Terus ada proses lapangan lagi dari sana, dari balai sana, provinsi ke sini. Berikutnya ada balasan diskusi ke desa, bahwasanya itu boleh dimanfaatkan untuk khalayak umum. Terus untuk masalah pelaksanaan penganggaran itu sistem sekarang kan yang namanya desa itu nggak sama sekali tukang duit. Jadi umumnya setelah di Seskudes itu dibilihkan pajaknya berapa, sisanya nanti ke untuk RAP berikutnya yang untuk pabrikan bangunan atau yang lain gaya kerugian pangkalan itu. Jadi langsung ditransfer ke masing-masing itu. Ada salah satu yang masuk ke PKA itulah upah tukang dan sebagainya. Tapi pelaksanaan semua itu yang melaksanakan PKA. Jadi Sekdes itu setelah itu ditinjau kembali dan itu ada kebenarannya, baru kita untuk memverifikasi. Nah, saya ulang kembali yang tadi kaitannya dengan tidak ada persetujuan dengan warga dan tidak, saya sudah mengasih tahu bahwasanya dialihkan saja kalau itu menimbulkan masalah. Itu tapi ada seakan-akan itu paksaan gitu loh. Jadi kui kudu gitu loh. Itu harus gitu. Jadi ya saya sarankan untuk dialihkan di bangunan apa, anggarannya di situ, tempatnya ya di situ. Tapi tidak terrealisasi untuk dipasarkan tetap itu. Nah, pada akhir-akhirnya terjadi pelaksanaan itu, aku juga sudah wanti-wanti di waktu mau memulai tak bicarakan itu ini nanti bila berkaitan dengan tanah itu dengan yang punya tanah lainnya yang pribadi itu mohon izin, permisi dan sebagainya. Ternyata tidak ada, makanya terjadi ya miskomunikasi ataupun yang lain lah, ada pembicaraan mungkin internal pribadi di beberapa umum dan sebagainya, maka terjadi seperti itu. Dalam pelaksanaan dana desa itu RAB-nya seperti apa ini, Pak? Panjang berapa, lebar berapa? RAB kalau jublek pertama itu kan dikarenakan lahannya itu diperkirakan 2 meter 30, terus ketebalan 10 cm, panjang 125 meter. Dikarenakan panjangnya itu lebar cuma 2 meter, diluruskan lagi sampai ke 200 meter, tapi lebarnya 2 meter, ketebalan 10 cm. Itu yang saya verifikasi. Iya. Berarti dalam pelaksanaan ini tidak sesuai RAB ya Pak ya? Lebarnya kan sesuai kan karena gini, setiap pengajuan sebelum itu matang pengajuan bisa diubah, tidak dipermasalahkan dalam Seskudes. Itu kan karena penyesuaian dengan posisi lahannya. Itu katanya mau dilanjutkan ya? Kalau kemarin katanya mau dilanjutkan, mulai hari ini saya PKA-nya tanya Pak, apa dilanjutkan dan tidaknya saya kembalikan ke kepala desa, karena semua tanggung jawab dan kewenangan kan kepala desa. Kemungkinan untuk katanya menjadikan kemben atau sabuk desa gitu loh. Terus untuk aset jalan itu sebenarnya tidak begitu vital. Iya, begitu vital. Kita juga sudah memberi himbauan
terhadap di RT-nya, terhadap lingkungan, bahwasanya saya pribadi, bukan dalam artian atas nama desa pribadi, daripada itu menimbulkan masalah, bisa untuk dirapatkan kembali atau dialihkan dan sebagainya. Dan saya memberi waktu kelonggaran untuk pemerintah desa, nanti ada perubahan bisa saya rubah di jenenge aturan yang ada gitu. Nah, itu Pak RT kita melakukan pendekatan, tetap harus itu pelaksanaan. Terus saya suruh ke rapat untuk warga, katanya saya tanya lagi ya, katanya untuk itu dilanjutkan. Berarti yang memberi itu Pak Kepala Desa. Yang memberi apa istilahnya izin atau yang memaksakan itu memang Kepala Desa. Permohonan dari warga. Permohonan dari warga, kehendak warga, tapi bukan warga semuanya loh, istilahnya warga untuk itu.